Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita bertemu lagi di hari yang luar biasa ini, di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh ada di hari Minggu ini, sehingga kita boleh bertemu kembali. Ya, terima kasih juga buat kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga boleh menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semua, meskipun hanya lewat aplikasi Zoom. Ya. Oke, baik, mari sebelum kita mendengarkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami ucap syukur, terima kasih buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini, walaupun meskipun hanya lewat aplikasi Zoom, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Berkati setiap kami, mampukan setiap kami, sehingga kami menjadi mampu mengaplikasikan setiap benih firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Hamba berdoa, biarlah setiap benih firman Tuhan yang ditabur hari ini itu jatuh di tanah yang terbaik dari setiap kami. Dan hamba percaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan itu akan melakukan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara tentang satu kebenaran, ya, yaitu kalau Bapak Ibu Saudara suka dengan yang namanya temanya malam hari ini adalah tenang di dalam badai. Ya, kita tahu bahwa hari-hari ini bahkan dunia hari-hari ini, bahkan lebih khusus bangsa Indonesia, sedang dilanda yang namanya gelombang, sedang dilanda yang namanya badai yang besar. Ya, nah apa gelombang itu? Kita tahu bersama bahwa gelombang itu adalah COVID-19, ya, dimana dampak dari COVID-19 ini kita melihat ada begitu banyak orang yang terdampak, ya. Begitu banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan mereka harus di PHK, mereka hari-hari ini hidupnya bingung, nggak tahu nanti ke depannya seperti apa, mereka mau makan apa, mereka dilanda yang namanya ketakutan, mereka sedang dilanda yang namanya kecemasan. Nah, berbicara tentang yang namanya kecemasan, Alkitab di dalam Wahyu sudah menuliskan itu di dalam Wahyu 6, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membacanya, Wahyu 6 ayat 4, saya akan baca bagi kita semuanya. Di situ dikatakan apa? Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ya, Alkitab bilang ada seekor penunggang kuda lain, ya, yang merah padam, yang kepadanya diberikan kuasa karunia untuk mengambil yang namanya damai sejahtera. Hari-hari ini saya tidak tahu apakah kitab yang dituliskan, ayat yang dituliskan ini di dalam kitab Wahyu ini sudah tergenapi atau belum. Tapi pada faktanya Alkitab sudah menuliskan ini, dan kita sudah melihat juga di depan mata kita bahwa yang namanya kecemasan, bahwa yang namanya damai sejahtera itu sudah mulai hilang, Bapak Ibu Saudara. Dan kita melihat bahwa orang-orang sudah mulai dilanda yang namanya kepanikan. Tidak ada lagi yang namanya damai sejahtera. Kita lihat waktu pertama kali berita tentang COVID ini mewabah, kita melihat bahwa terjadi panic buying di mana-mana. Orang memborong masker di mana-mana, memborong hand sanitizer di mana-mana, bahkan memborong yang namanya bahan-bahan pangan yang ada di dalam supermarket atau di pasar-pasar. Ya, kita melihat ini. Orang dilanda kecemasan, orang dilanda ketakutan. Tapi kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan ini memberikan kita kekuatan. Oke, baik, mari sama-sama coba kita buka dulu di dalam Matius 14. Matius 14 ayatnya yang ke-22 sampai ke-27. Saya akan baca kepada kita Bapak Ibu Saudara, ya. Matius 14 ayat 22 sampai 27. Judulnya Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang,
Sementara itu ia menyuruh orang banyak untuk pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah gelap, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Mereka berteriak-teriak karena takut. Ya, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya, hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih sikap kita di tengah pandemi virus corona ini. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus, ya, di tengah virus corona ini? Yang perlu kita ketahui satu hal, bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Kristus, untuk mengikut Yesus, tidak ada jaminan bahwa kita bisa bebas dari masalah. Tidak ada jaminan bahwa masalah itu tidak akan datang di dalam kehidupan kita. Di dalam ayatnya yang ke-24 saya baca, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Bapak Ibu Saudara, angin sakal. Karena kalau kita membaca hal ini bukan pertama kalinya terjadi kepada murid-murid. Tapi kalau kita membaca juga di dalam Matius 8 ayatnya yang ke-24, di situ Matius 8 di sana dituliskan begini, "Sekonyong-konyong mengemuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur." Berarti hal ini sudah merupakan hal yang kedua kali menimpa murid-muridnya, ya, ketika mereka sedang berada di danau. Tadi saya katakan bahwa tidak ada jaminan bahwa ketika kita mengikut Yesus maka masalah tidak ada. Di dalam Matius 8 tadi, di situ dikatakan bahwa sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut, ya. Tapi di situ apa yang Yesus lakukan? Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya. Apa yang Yesus lakukan? Yesus sedang tidur. Apakah tidak ada masalah? Bahkan pada waktu itu Alkitab bilang begini, Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya loh. Yesus sedang bersama-sama dengan mereka. Tapi ternyata angin ribut itu tetap datang menghantam mereka. Ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini, Bapak Ibu Saudara? Ya, kata gelombang di dalam Matius 14 ini, dalam ayatnya yang ke-25, itu dipakai kata dari bahasa Yunani, itu dipakai kata basanitso, ya. Nah, kata basanitso itu paling tidak dia memiliki dua pengertian, ya. Pengertian yang pertama dari kata basanitso ini atau gelombang ini, yang pertama itu adalah menguji. Katakan menguji dengan saya. Menguji, ya. Ya, kata menguji di sini itu diibaratkan ketika seseorang itu hendak menguji yang namanya emas, ya. Nah, paling tidak ada beberapa metode yang dipakai orang untuk menguji apakah emas itu asli atau tidak. Nah, salah satu metode yang dipakai untuk menguji daripada emas itu adalah dengan cara digigit, ya. Kalau kita menggigit emas itu, Bapak Ibu Saudara, emas batangan atau emas apapun itu dia yang namanya logam mulia, untuk mengetahui apakah dia itu emas asli atau bukan, maka biasanya itu kita gigit dia. Ketika bekas gigitan kita itu menempel di logam itu, maka dapat dipastikan bahwa itu adalah emas, ya. Nah, coba sekarang kita bawa pemahaman kita, pengertian kita berandai-andai sekarang. Bagaimana sih rasanya kalau digigit? Ada satu kata yang keluar ketika kita digigit, sakit, Bapak Ibu Saudara, ya. Itu sangat sakit bagi daging kita ketika kita digigit, Bapak Ibu Saudara, ya. Demikian juga hal yang sama itu dirasakan oleh para murid, ya. Nah, digambarkan seperti sakit ketika sedang digigit, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah pemahaman yang pertama tentang kata gelombang.
Lalu selain menggigit, orang yang menguji emas itu apakah dia emas itu asli atau tidak, cara yang berikut adalah ditimbang, ya, ditimbang. Nah, tentunya dipakai timbangan yang dipakai adalah timbangan khususnya yang dipakai untuk menimbang emas, ya. Dan saya percaya ada berat-berat tertentu, ada ukuran-ukuran tertentu sehingga dapat dipastikan bahwa benda yang diuji ini adalah emas, ya. Ada ukuran-ukuran tertentu yang dipakai sehingga dapat dipastikan bahwa logam yang diuji ini adalah benar-benar emas, ya. Nah, hari-hari ini dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Engkau dan aku juga satu saat juga nanti pasti akan diuji, ya. Kita semua nanti ketika kita berada di dalam yang namanya tahta penghakiman, ya, kita semuanya diuji. Apabila berat kita tidak didapati, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, maka bisa, ya, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita, ya. Di dalam Daniel, kitab Daniel Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Daniel ayatnya yang kelima, Daniel 5 ayatnya yang ke-27, ya. Di situ dituliskan begini, tekel, ya, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan, ya. Ayat yang barusan kita baca ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu gambaran di mana Tuhan mau menghukum seorang raja yang bernama Belsyazar. Kenapa Tuhan mau menghukum raja ini? Karena kalau kita baca satu perikop ini di pasal 5 ini, kita mendapati bahwa ternyata dia menyuruh orang untuk mengambil semua perkakas-perkakas di rumah Tuhan, lalu kemudian perkakas-perkakas tersebut dipakai untuk minum-minum, dipakai untuk mabuk-mabukan, dipakai untuk pesta pora. Satu hal yang kita bisa melihat dari raja ini, dia tidak menghormati Tuhan. Dia tidak menghargai yang namanya Tuhan. Akhirnya Alkitab bilang begini, di tengah pesta pora yang diadakan oleh raja tersebut, tiba-tiba dia melihat ada tangan yang seperti tangan yang sedang menulis di dinding. Dan tulisannya itu adalah Mene Mene Tekel Ufarsim. Nah, satu pengertian yang kita dapat di dalam ayat yang ke-27 di situ adalah tekel. Nah, kata tekel itu berbicara tentang yang namanya timbangan. Ternyata timbangannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Akibatnya apa? Akibatnya dia harus kehilangan segala-galanya Bapak Ibu Saudara. Karena satu hal yang dia lakukan, karena dia tidak menghormati Tuhan. Demikian juga engkau dan aku. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Walaupun engkau mengatakan bahwa engkau Kristen, tapi engkau tidak ada menghormati Tuhan di dalam kehidupanmu. Engkau tidak menghormati kekudusan Tuhan dalam kehidupanmu. Dengarkan baik-baik. Suatu saat ketika engkau ditimbang, jangan-jangan timbangan kita nanti tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Harus engkau belajar yang namanya menghargai Tuhan. Hari-hari ini saya melihat di gereja Bapak Ibu Saudara, ya, orang mengatakan sepertinya mereka itu menghormati Tuhan dengan yang namanya membawa handphone di dalam gereja, ya. Apa yang mereka lakukan? Kadang-kadang ketika mereka sedang melihat handphone mereka di dalam gereja, yang mereka lihat itu ternyata yang saya dapati dan saya lihat sendiri bahwa bukan firman Tuhan yang mereka baca, bukan kebenaran firman Tuhan yang mereka lihat, tapi kadang-kadang mereka melihat status, mereka membuat status di dalam gereja, dan mereka melakukan yang namanya selfie di dalam gereja, ya, dengan gadget-gadget mereka. Mereka tidak lagi menghargai yang namanya kekudusan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak lagi menghargai yang namanya Tuhan. Kalau kita baca di dalam Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan bersabda, ketika Tuhan sedang mau menyampaikan perkataannya lewat nabi-nabinya, apa yang dilakukan oleh para pendengarnya? Mereka semuanya menyimak, mereka semuanya melihat baik-baik, memperhatikan, mendengarkan baik-baik setiap perkataan demi perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh, contohnya oleh Musa. Kita harus belajar untuk menghargai Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi dua hal ini, yang pertama yang Yesus katakan, kata menguji ini memiliki pengertian adalah digigit. Lalu yang kedua, untuk kata menguji ini pengertian yang kedua adalah
ditimbang, ya. Jadi jangan sampai ketika kita ditimbang kita mendapati bahwa kita terlalu ringan. Oke. Nah, sekarang kita masuk di dalam pengertian yang kedua dari kata basanizo ini. Pengertian yang pertama dari kata basanizo tadi saya ulangi. Yang pertama adalah kata menguji, ya. Di mana di dalam kata menguji itu paling tidak terdapat dua pengertian, ya. Pengertian yang pertama digigit, lalu pengertian yang kedua ditimbang. Lalu hal yang kedua dari kata basanizo ini adalah kata menyiksa, ya. Sekali lagi, menyiksa, ya. Nah, kata menyiksa ini Bapak Ibu Saudara itu digambarkan seperti seseorang kalau kita menonton film-film, ya, seperti seseorang digambarkan yang sedang mencari informasi dari contohnya kalau di dalam film-film itu musuh-musuh mata-mata yang ditangkap, ya. Nah, bagaimana caranya untuk menggali informasi supaya informasi yang diinginkan itu kita dapati? Nah, cara-cara yang paling tidak yang dilakukan oleh mereka adalah untuk mendapatkan informasi. Paling tidak, mulai dari cara yang simpel, mulai dari cara yang baik-baik, sampai dilakukan dengan cara yang paling keras. Contohnya dengan dipukul, dihantam, dicabut kukunya, disiksa dengan begitu rupa. Tujuannya cuma satu, ya, supaya apa? Dia mendapatkan informasi yang diinginkan, ya. Nah, tujuan daripada gambaran dari kata menyiksa itu dilakukan seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi dari kata gelombang ini kita mendapati dua pemahaman, paling tidak dua pemahaman pada saat hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata untuk mengikut Yesus itu bukan main-main Bapak Ibu Saudara, ya. Ada diperlukan keteguhan hati, diperlukan kesungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Tapi di balik itu Bapak Ibu Saudara ada berita baik, ya. Ada fakta yang menarik di balik gelombang ini Bapak Ibu Saudara. Alkitab bilang begini di dalam, kita kembali ke dalam Matius yang ke-14, ya. Ayatnya ke-25 saya baca. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air, ya. Apakah masalah yang sedang hari-hari ini kita rasakan, apakah Yesus tidak melihat? Yesus melihat Bapak Ibu Saudara. Seperti Yesus melihat masalah yang sedang dihadapi oleh murid-muridnya, yaitu perahu mereka dihantam gelombang, yaitu perahu mereka dihantam gelombang sehingga mereka sudah mau tenggelam semuanya Bapak Ibu Saudara. Tapi pada saat itulah Alkitab bilang berita baiknya di ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus berjalan di atas air. Nah, ketika Yesus berjalan di atas air, ada suatu hal yang luar biasa. Ketika Yesus berjalan di atas air untuk bertemu dengan murid-muridnya di danau tersebut, perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu bukan mengatakan, "Hai gelombang, tenanglah. Hai badai, diamlah." Tapi perkataan yang keluar dari mulut Yesus yang pertama kali diucapkan dalam ayat 27, mari perhatikan ayat 27, di situ dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya. Jadi hal yang pertama yang Yesus katakan kepada muridnya, tenanglah. Ya. Paling tidak Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar paling tidak 3 hal ketika kita berada di dalam yang namanya gelombang. Ketika kita berada di dalam yang namanya masalah hari-hari ini seperti pandemi ini Bapak Ibu Saudara, Yesus mau mengajarkan kepada kita lewat ayat renungan firman Tuhan ini. Yesus mau mengajarkan kepada paling tidak ada 3 hal Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Hal yang pertama yang Yesus mau ajarkan dikatakan situ dalam ayat 27, saya ulang kembali. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tenanglah. Ya, sepertinya apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya ini bertolak belakang dengan keadaan keadaan yang sebenarnya yang sedang terjadi pada saat itu. Alkitab bilang mereka sedang ketakutan. Mereka sudah melihat sepertinya itu maut sudah di depan mata mereka. Tapi Yesus berkata kepada mereka dengan berjalan di atas air, lalu mengeluarkan satu kata begini, tenanglah. Ya. Apa maksudnya ini, Bapak Ibu Saudara? Ya. Kalau mungkin mereka bisa berenang, ya mungkin saya tidak tahu ya.
Kita tidak bisa berandai-andai. Ya, kalaupun toh mereka bisa berenang, mereka mungkin bisa berenang ketika perahu mereka pecah. Tapi kalau keadaan sebaliknya, mereka tidak bisa berenang. Yang mereka tahu cuma bisa gaya batu dan gaya botol. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Ya. Nah, saya percaya bahwa situasi pada saat itu adalah situasi yang sangat-sangat mencekam. Mereka betul-betul dilanda yang namanya ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi Yesus berkata sekali lagi kepada mereka, tenanglah. Apa maksud perkataan ini, Bapak Ibu Saudara? Ya, kenapa kita harus tenang? Yesus mengatakan ini, Alkitab bilang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus tenang? Karena di dalam ketenangan kita, disitulah letak kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ketenanganmu, di situ ada kekuatan Allah, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam ketenangan kita, Alkitab bilang ada kekuatan Tuhan. Di satu sisi, di dalam ayat yang lain, di dalam Petrus, 1 Petrus, ya, 1 Petrus 4 ayat 7, coba kita buka. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7, di sana dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kenapa Yesus mengatakan tenang? Alkitab bilang begini, supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita tenang, ketika kita menguasai diri kita, ketika kita tenang, sekali lagi Alkitab bilang, supaya kita dapat berdoa. Ya, supaya kita dapat berdoa, supaya kita bisa mencari pertolongan, supaya kita bisa paham bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong. Lalu pelajaran yang kedua, kenapa Yesus mengatakan bahwa kita harus tenang? Ya, nah ini yang saya dapati. Karena masalah itu bukan masalah bagi Tuhan. Ya, karena masalah badai yang sedang bergelora di tengah-tengah mereka pada saat itu bukan masalah bagi Tuhan. Ya, kenapa Yesus mengatakan? Karena Alkitab bilang dia mengatasi segala sesuatu. Maka dia tahu, ya. Makanya sekali lagi Alkitab bilang, dia berani mengatakan, tenang, aku ini, jangan takut. Ya. Jadi pelajaran yang pertama di tengah-tengah badai ini, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan, yang Yesus ajarkan adalah kita harus tenang. Lalu yang kedua yang Yesus ajarkan, masih tetap di dalam ayatnya yang ke-27. Kita kembali lagi di Matius 4. Matius 4 ayatnya yang ke-27. Di situ dibilang apa? Setelah kata tenanglah, Yesus melanjutkan dengan ini. Aku ini, ya, ego ini, ya. Yesus mau mengajarkan kepada kita ketika masalah datang, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah apa? Ingat Yesus, ingat Tuhan. Itulah yang Yesus ingin mau ajarkan kepada kita. Walaupun pada fakta dan kenyataannya yang terjadi, ketika masalah itu terjadi, ketika masalah datang dalam kehidupan kita, sebagian besar manusia itu melakukan hal ini. Siapa ya yang dapat menolong aku? Tetangga siapa yang dapat menolong aku, ya? Ya, teman siapa yang dapat menolong aku? Kira-kira saya bisa dapat pinjaman di mana, ya? Itu yang sebagian besar orang lakukan ketika mereka ditimpa yang namanya masalah, Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini Yesus mengajarkan kepada kita, ketika masalah datang, Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat bahwa yang sanggup menolong, yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita cuma Tuhan. Mazmur 3, coba kita buka Mazmur 3. Mazmur 3 ayatnya yang ke-9, saya baca bagi kita. Perhatikan. Dari Tuhan datang pertolongan. Ya. Ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat luar biasa, ya, yang dituliskan oleh seorang Daud, ya. Daud bilang begini, di dalam Mazmur ini bilang begini. Dari Tuhan datang pertolongan, ya. Daud memahami, Alkitab bilang, ya, Daud itu umurnya masih sangat-sangat muda. Walaupun umurnya masih sangat muda, tetapi tugas yang diemban dari orang tuanya Isai itu sangat berat, Bapak Ibu Saudara. Ya, tugas pekerjaan yang diberikan oleh orang tuanya itu bukan tugas yang main-main. Ya, Alkitab bilang dia itu adalah seorang pengembala. Pengembala kambing domba yang hanya cuma 2-3 ekor kambing domba. Tapi di balik pekerjaannya itu, ternyata kalau kita belajar,
ada masalah bahaya yang sangat berat di sana. Setiap hari dia harus berhadapan dengan yang namanya singa. Setiap hari dia harus berhadapan dengan orang-orang jahat. Setiap hari dia harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak enak. Hanya satu tujuannya, supaya apa? Supaya kambing dombanya itu supaya tetap bisa tenang. Maka setiap hari ya dia harus berjuang. Dia harus istilahnya melindungi kambing dombanya dari bahaya. Ya, saya percaya apa yang dituliskan ini di dalam Mazmur 3 ayat 9 ini merupakan hasil kehidupan dia bersama dengan Tuhan. Bahwa di tengah umurnya yang masih sangat muda, Alkitab bilang dia masih kemerah-merahan. Dan diperkirakan umurnya pada saat itu kira-kira 16 sampai 20 tahun lah. Begitu masih sangat belia. Tapi diperhadapkan dengan yang namanya tugas yang begitu berat. Begitu masih muda, umurnya masih sangat muda, tapi dia harus berada di tengah gurun. Dia harus berada di tengah yang namanya gurun pasir. Yang kita tidak tahu, kalau siang itu panas sekali, kalau malam itu dingin sekali. Pasti orang pengembala, ketika dia mengembalakan kambing domba, itu bukan perginya pagi lalu pulangnya sore. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia harus pergi berhari-hari meninggalkan rumahnya. Ya, dia harus pergi berhari-hari meninggalkan keluarganya, hanya untuk menjaga kambing dombanya, hanya untuk mengurus kambing dombanya. Kenapa mereka harus pergi berhari-hari? Kita tahu bahwa kontur tempat tinggal mereka itu adalah padang gurun. Apa yang mereka harus lakukan? Mereka harus berjalan berhari-hari untuk mencari apa? Mencari yang namanya rumput yang hijau. Lalu kemudian memberikan air minum kepada peliharaan ternaknya itu dia. Nah, kita tahu pastikan bahwa padang gurun sangat susah kita mencari rumput segar, sangat sulit kita mencari sumber air. Makanya dia bisa berkata begini, pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan. Saya percaya di tengah masalah yang dihadapi, dia begitu merasakan bahwa ternyata Tuhan tetap memelihara kehidupannya. Dan saya percaya juga bahwa Bapak Ibu Saudara, ketika masalah ini datang, ya, kita harus belajar, kita harus kembali bahwa ternyata masih ada Tuhan. Ya, ada satu power statement yang bagus di sini yang saya kutip. Power statement ini mengatakan begini, sometimes God put you in place alone because He needs you to realize you don't need anybody but Him. Terkadang kadang-kadang Tuhan menempatkan kita di dalam suatu tempat itu sendirian. Tujuannya supaya apa? Supaya kita dapat menyadari, memahami bahwa engkau tidak memerlukan siapa-siapa lagi. Tapi yang kau perlukan hanyalah siapa? Hanyalah Tuhan. Ya, Tuhan mau memberikan pengertian kepada murid-muridnya bahwa di tengah masalah ini, di tengah pandemi ini, yang kita butuh cuma satu, cuma Tuhan. Ya kan? Kita bisa melihat faktanya bahwa ada orang yang berusaha hari-hari ini untuk hidup bersih, ya, melakukan protokol yang sudah ditetapkan oleh otoritas yang ada. Tapi ternyata faktanya kita mendapati setelah ditelusuri, mereka terkena COVID-19. Ya, padahal sudah melakukan segala sesuatu. Itu artinya apa? Tidak ada jaminan, Bapak Ibu Saudara. Kita mendapati berita ternyata di Inggris, seorang yang namanya Pangeran Charles, dia terkena COVID-19. Seorang yang namanya Perdana Menteri Inggris, dia terkena juga yang namanya COVID-19. Mereka itu adalah orang-orang penting, orang-orang besar. Ya kan? Saya percaya bahwa lingkungan istana itu adalah lingkungan yang steril. Terbatas orang bisa masuk di sana, tidak sembarang. Tapi ternyata bisa juga tertular, ya kan? COVID-19. Nah, itu tidak ada jaminan. Itu mau mengajarkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Di tengah masalah ini, yang kita butuhkan cuma satu. Yang kita butuhkan adalah Yesus. Terima kasih. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Lalu hal yang terakhir yang Yesus ajarkan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang pertama tadi apa yang Yesus ajarkan? Tenanglah. Lalu yang kedua yang Yesus ajarkan, aku ini. Di tengah badai, di tengah masalah, selalu kita mesti ingat akan Tuhan. Bahwa Alkitab mengatakan begini, masalah ini pasti akan tetap berlalu. Di balik goncangan ini, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang masalah-masalah yang kita hadapi bukan masalah buat Tuhan. Yang masalah-masalah yang kita hadapi, goncangan yang kita hadapi hari-hari ini, itu tidak akan melebihi daripada kekuatan kita.
Nah, yang terakhir yang Yesus katakan kepada kita malam hari ini adalah begini. Jangan takut. Ya. Ketakutan terhadap masalah, persoalan ataupun tentang COVID-19 ini itu adalah suatu hal yang manusiawi, ya. Ya. Kalau kita merasa takut dengan yang namanya COVID-19, kalau kita takut tentang hari depan kita, bagaimana tentang kehidupan saya dan keluarga, ya. Kita sudah lihat di mana-mana banyak orang yang di PHK, banyak orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan, banyak pengusaha-pengusaha yang harus gulung tikar, banyak istilahnya mereka-mereka yang terdampak karena virus ini, ya. Akhirnya membuat orang berpikir, bagaimana masa depanku ya dengan virus ini. Satu hal yang luar biasa yang Yesus ajarkan buat kita malam hari ini, jangan takut, ya. Ketika Yesus mengatakan jangan takut, itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Itu adalah satu jaminan buat kita, ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, itu adalah jaminan yang luar biasa. Alkitab bilang kita ini adalah anak, ya. Kita tidak perlu takut, ya. Segala sesuatunya ada di dalam tangan Tuhan. Segala sesuatunya ada di dalam kendali Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu takut dengan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Sampai ketakutan itu membuat kita sampai kehilangan sukacita lagi. Tidak. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita, jangan sampai takut. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa ketakutan itu adalah merupakan senjata daripada iblis. Ya. Iblis berusaha meneror ketakutan kepada setiap anak-anak pengikut-pengikut Kristus yang ada di muka bumi ini. Ya, tujuannya supaya apa? Supaya mereka hidup di dalam yang namanya ketakutan. Ketakutan tentang virus ini, ketakutan tentang bagaimana nasib mereka ke depannya, ketakutan tentang bagaimana nanti mereka mau makan dan segala macamnya. Ya, hari-hari ini pikiran kita sedang diisi seperti itu. Takut, 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 dan takut. Akhirnya ketika itu diisi terus, akhirnya kita menjadi pribadi yang hidup di dalam ketakutan. Dengarkan baik-baik. Ada dampak yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara ketika engkau hidup di dalam yang namanya ketakutan. Ya, Wahyu 21 ayat 8 saya baca Bapak Ibu Saudara. Wahyu 21 dia mengatakan begini. Perhatikan ini. Wahyu 21 ayat 8, ya. Tetapi orang-orang penakut, orang yang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ini adalah kematian yang kedua. Alkitab bilang kata penakut itu dituliskan di pertama sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, ternyata Alkitab bilang orang yang hidup di dalam yang namanya ketakutan, bagian mereka di mana? Alkitab bilang bagian mereka itu adalah di neraka. Ya, di dalam neraka. Makanya Yesus mengatakan pesan ini kepada kita. Kalau kita dilihat di dalam Matius 14 ini, di situ ada tanda baca yang dipakai Bapak Ibu Saudara. Ya, tanda bacanya apa? Ya, ada tanda baca di situ. Ya. Tetapi segala Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, tanda baca di situ, Bapak. Ada kata perintah di situ. Yesus memerintahkan supaya kita jangan hidup di dalam ketakutan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, walaupun firman Tuhan ini pada malam hari ini cuma singkat, saya percaya ini dapat menguatkan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Jadi malam hari ini kita sudah mendapatkan suatu pelajaran, ya. Bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan, bagaimana sikap kita sebagai pengikut Kristus di tengah gelombang, di tengah masalah yang sedang menghantam kita hari-hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Paling tidak 3 hal, saya ulang kembali, yang Yesus mau ajarkan kepada kita pada malam hari ini lewat renungan firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 27. Yang pertama yang Yesus ajarkan kepada kita, tetap tenang. Ya. Lalu yang kedua yang Yesus mau ajarkan kepada kita, aku ini. Di balik masalah yang ada, di dalam gelombang yang ada, tetap kita harus tetap belajar untuk mengingat Yesus. Lalu yang terakhir yang Yesus mau ajarkan kepada kita adalah jangan takut. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara akan menguatkan kita semuanya. Terima kasih. Shalom.